Halo guys, ketemu lagi sama gua Hendra si peternak Sato. Nah, hari ini tanggal 12 ya. Bagi rekan-rekan yang merayakannya, selamat hari Paskah, Happy Easter guys. Nah, kesempatan kali ini gua mau berbagi nih sama rekan-rekan semua. Gimana sih iguana kalau bertelur? Gimana sih cara kita siapin medianya? Gimana sih cara melihat telur iguana yang fertil, yang sudah dibuahi? Pengen tahu kan? Penasaran kan? Nah, sebelum gua kupas semuanya, jangan lupa ya guys ya, tonton, subscribe, dan share YouTube channel kita di 33 Reptil Spasi Farm, dan IG kita di 33 Reptil Farm nggak pakai spasi, buat mantau terus binatang-binatang reptil kita yang keren dan pasti diposting, yang bisa dipinang sama rekan-rekan semuanya guys. Oke, langsung aja deh kalau gitu ya, pantau terus. Gue kupas satu-satu ya. Nah, iguana itu biasanya bertelur dengan dia mengumpulkan telurnya guys. Tuh, gua siapin ya. Dia kemarin udah sempet ngegali sih, cuman ditutup lagi sama dia. Nah, yang gue heran, yang telur yang sekarang gue panen ini, dia ada sedikit keunikan guys, karena dia bertelur di pohon tuh. Makanya ini iguana whisper, Mr. Iwan nungguin terus dari tadi dia. Nah, dia telurnya jatuh ditangkep, telurnya jatuh ditangkep. Nah, bertelurnya begini nih guys. Unik sih ini di atas pohon ya. Setelah lihat tadi cuplikannya dia bertelur gimana, yang paling penting kan kalau udah bertelur, kita bikin medianya tepatnya gimana sih supaya dia bisa menetas, betul nggak? Nah, kita siapin dulu ya. Pertama-tama, biasanya kita siapin media kayak pasir gitu, pengganti pasir. Karena iguana itu kalau bertelur dikubur guys sebenarnya. Kita biasanya pakainya perlit atau vermiculit bisa. Ada beberapa yang pakai vermiculit, tapi saya ini pakai perlit ya contohnya. Kita siapin dulu segini. Tuh, segini siapin yang kering. Nah, sebelum disiapin itu lebih bagus lagi kalau si perlitnya itu kita rebus dulu, godok dulu sampai di air mendidih, lalu tiriskan dan dijemur sampai kering. Nah, itu untuk menghindari jamur dan bakteri-bakteri guys. Nah, udah disiapin. Ini udah siapin. Kasih air mendidih juga. Kasih biar dia lembab. Tuh, kita kasih biar dia posisinya. Jadi yang layer, kita bikin per layer ya guys. Layer bawah itu dia posisinya harus basah, bukan banjir ya. Basah bukan banjir. Sampai anyep. Tuh, basah begini. Tuh. Bukan banjir ya. Sampai anyep. Lalu setelah layer pertamanya yang basah itu beres, kita pakai yang kering lagi. Kita bikin layer kedua. Yuk, kita bikin layer kedua ya. Kasih lagi, terus kasih terus, jangan pakai kendor. Kita bikin layer 2 yang kering. Gunanya supaya si telur tidak menyentuh bagian yang basah, tapi dia tetap lembab karena yang di bawahnya itu basah. Jadi dia tidak menyentuh direct untuk menghindari jamur, tapi dia tetap lembab setelah ditutup. Nah, ini udah siap guys. Ini udah siap. Dan jangan lupa ya, ditutup. Tutupnya pakai dibolongin sedikit gini, sama belah sini. Nah, caranya menyimpannya, nanti si telur kita bikin seperti ini guys. Pakai tangan ya, ada dekoknya. Kita simpan telurnya di situ. Simpan telurnya di situ biar diam. Nah, biar dia sit dan diam. Kalau ada tuh, terlihat kan seperti ada cincin Lord of the Ring-nya. Lord of the Ring. Tuh. Itu berarti fertil guys. Ini bagus. Nah, posisikan yang ada cincinnya seperti itu tuh ya, kelihatan jelas ya. Itu di atas. Dia harus berada di atas guys, supaya embrionya hidup. Nah, posisikan
yang tadi ada ring of life-nya itu di atas, guys. Nah, tuh. Cakep-cakep kan? Ini masih terus bertelur. Dapat rezeki di hari Minggu. Nanti ditunggu ya, guys ya. Nah, kalau udah ditutup rapi begini, tadi udah pertama-tama udah disiapin medianya, udah dicek fertilnya. Nah, berapa lama sih ini menetas kalau disimpan gini? Biasanya kurang lebih tuh 60 hari, lebih dikit kurang dikit. Nah, setelah diboxin gini, biasanya karena suhu di tempat saya Subang itu cukup bagus, suhu di saya itu cukup bagus, guys. Jadi sebenarnya tidak begitu butuh penanganan incub. Tuh. 29, 28, humidity-nya 89. Bagus. Tinggal saya simpan aja di dalam kulkas. Tapi nggak usah saya pakai sebenarnya. Nggak usah dinyalain. Dan tunggu 60 hari. Pantau terus dia punya humid, dia punya suhu. Kalau kayak tadi humidnya masih bagus 89, ya berarti tidak perlu saya kasih air. Nah, kalau misalkan ternyata humidnya di agan-agan itu humidnya kecil, humidnya cuma 60, udah nggak boleh sih sebenarnya, 70. Nah, agan-agan rekan-rekan tinggal siapin air. Tadi kan lubangnya ada ya. Kan tadi ada lubangnya. Setiap box itu ada lubangnya, 2 biji, kecil. Jadi kita tinggal cukup simpan air itu, jangan di dalam lubang, jangan di dalam humid itu. Cukup kita simpan di paling bawah. Ini ada banyak ya telur saya. Tuh. Cukup disimpan di paling bawah gini supaya menjaga humid. Nanti juga dia masuk karena di udara kan, humid itu kan masuk dia udaranya ganti sirkulasinya. Dan jangan lupa dipantau terus termohidronya, ya humidnya. Itu aja tips-tipsnya. Kalau sudah dilakukan seperti tadi, telurnya infertil, sediain tempatnya udah benar, penyimpanannya benar, ditunggunya benar, 60 hari pasti menetas berhasil. Kalau misalkan ada pertanyaan dan ingin bertanya rekan-rekan tentang mengenai cara berternak iguana, netas ini gimana, boleh komen di YouTube kita dan atau di komen atau message saya di 33 Reptile Farm di IG. Pasti saya bantu lah. Pasti saya bantu menjawab pertanyaan rekan-rekan semuanya. Saya undur diri ya, guys ya. Begitulah pengalaman cara mempersiapkan media telur iguana dari awal, cara mengeceknya sampai akhir penyimpanannya udah saya jelasin. Kalau masih ada pertanyaan, tunggu komen saja saya. Saya undur diri dulu ya, guys ya. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Saya Hendra si Peternak Sato. Salam reptil, salam ternak, salam iguana Indonesia.